Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Kami yang beranggotakan saya sendiri Solikah NIM 164, Bima Setiantoro NIM 166, Yuni Setiani NIM 169, Agung Prasetya Setiawan NIM 170, dan Syarif Hidayatullah NIM 171. Baik, di sini ada prinsip dasar keuangan syariah. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju mata air, dan dalam pengertian teknis berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum muslim tidak dapat memilah perilaku mereka ke dalam dimensi religius dan dimensi sekuler. Selain itu, tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah sebagai hukum Islam. Jadi syariah ini adalah hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dalam pengelolaan keuangan syariah mempunyai prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah dan juga Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang pertama yaitu riba atau terbebas dari riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil. Keuangan syariah tidak mengenal riba, bahkan melarangnya. Jadi riba itu memberikan keuntungan bagi satu pihak, tapi ada juga pihak lain yang dirugikan. Jadi dalam Islam tidak boleh ada riba, karena itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi dalam berusaha itu harus dengan cara yang halal dan baik, di mana tidak boleh ada pihak yang terzalimi. Jadi kedua belah pihak itu harus rela sama rela. Dan juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi sudah jelas jika riba itu dilarang dalam Islam, dan juga dalam keuangan syariah itu tidak boleh ada riba. Kemudian prinsip dasar keuangan syariah yang kedua yaitu ada zakat. Zakat merupakan instrumen keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Keadilan dan kesetaraan berarti setiap orang harus memiliki peluang yang sama, dan tidak berarti bahwa mereka harus sama-sama miskin atau sama-sama kaya. Jadi manusia itu memang ditakdirkan dalam perbedaan, di mana ada yang diberikan kelebihan, ada juga yang diberikan kekurangan. Jadi di sini diperlukan sikap saling tolong-menolong antara orang yang mempunyai kelebihan agar menolong orang yang berkekurangan, agar lebih tercipta pencapaian yang lebih baik, karena semua sumber daya alam harta itu semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Selanjutnya adalah perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pada fungsi dan kegiatan bank. Pada bank konvensional menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi. Selanjutnya, pada bank syariah menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi, sebagai manajer investasi, penyedia layanan, dan juga investor. Perbedaan yang kedua ditinjau dari prinsip dasar. Pada bank konvensional, bebas nilai dan menganggap bank sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan pada bank syariah berdasarkan syariah Islam dan uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, perbedaan pada sumber uang. Bank konvensional berasal dari pasar uang bebas dan dari mana saja. Pada bank syariah hanya didapatkan pada keuangan syariah saja. Selanjutnya, perbedaan yang keempat dalam hal resiko. Bank konvensional, transaksi keuangan sama sekali tidak ada kaitan dengan kerugian maupun keuntungan dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Pada bank syariah memandang bahwa risiko harus dipikul bersama. Selanjutnya perbedaan yang kelima, pengawasan yang dilakukan. Bank konvensional diawasi oleh dengan komisaris. Pada bank syariah diawasi oleh dewan komisaris ditambah dengan dewan pengawas syariah.
Slide selanjutnya ada prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola dana. Dalam akad tersebut disebutkan ada pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini ketika ada risiko kerugian juga ditanggung bersama. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah slide keempat, yaitu haram. Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa praktek atau aktivitas keuangan syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka diharapkan lembaga keuangan syariah membentuk Dewan Penyelidik Agama atau Dewan Syariah. Contohnya itu DSN, Dewan Syariah Nasional, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, gharar dan masyir. Al-Quran menjelaskan secara tegas segala bentuk perjudian atau masyir dilarang dalam Al-Quran. Maka gharar dilarang dalam bentuk hadis. Menurut istilah bisnis, gharar artinya menjalankan sesuatu usaha tanpa mengetahui yang jelas, atau menjelaskan transaksi dengan resiko yang berlebihan. Jika unsur ketidakpastian tersebut tidak terlalu besar dan tidak terhindarkan, maka Islam membolehkan. Contoh gharar yang tidak diperbolehkan: jual beli sapi yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli tersebut dilarang dalam ekonomi Islam karena terjadinya unsur ketidaktahuan antara dua pihak, penjual dan pembeli, pada barang tersebut atau anak sapi tersebut. Selanjutnya adalah gharar yang diperbolehkan. Gharar yang diperbolehkan itu misalnya jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Jual beli rumah hanya dengan melihat pondasinya boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya slide yang kelima, takaful. Takaful berarti memperhatikan kebutuhan seseorang. Konsep takaful didasarkan pada rasa solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu yang dibayarkan dari aset yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip dasar keuangan syariah yang kedua yaitu ada zakat. Zakat merupakan instrumen keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Keadilan dan kesetaraan berarti setiap orang harus memiliki peluang yang sama dan tidak berarti bahwa mereka harus sama-sama miskin atau sama-sama kaya. Jadi manusia itu memang ditakdirkan dalam perbedaan, di mana ada yang diberikan kelebihan, ada juga yang diberikan kekurangan. Jadi di sini diperlukan sikap saling tolong-menolong antara orang yang mempunyai kelebihan agar menolong orang yang berkekurangan, agar lebih tercipta pencapaian yang lebih baik, karena semua sumber daya alam harta itu semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Kami yang beranggotakan saya sendiri Solikah NIM 164, Bima Setiantoro NIM 166, Yuni Setiani NIM 169, Agung Prasetya Setiawan NIM 170, dan Syarif Hidayatullah NIM 171. Baik, di sini ada prinsip dasar keuangan syariah. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju mata air, dan dalam pengertian teknis berarti sistem hukum yang
sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum muslim tidak dapat memilah perilaku mereka ke dalam dimensi religius dan dimensi sekuler. Selain itu, tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah sebagai hukum Islam. Jadi syariah ini adalah hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dalam pengelolaan keuangan syariah mempunyai prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah dan juga Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang pertama yaitu riba atau terbebas dari riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil. Keuangan syariah tidak mengenal riba, bahkan melarangnya. Jadi riba itu memberikan keuntungan bagi satu pihak, tapi ada juga pihak lain yang dirugikan. Jadi dalam Islam tidak boleh ada riba, karena itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Jadi dalam berusaha itu harus dengan cara yang halal dan baik, di mana tidak boleh ada pihak yang terzalimi. Jadi kedua belah pihak itu harus rela sama rela. Dan juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi sudah jelas jika riba itu dilarang dalam Islam, dan juga dalam keuangan syariah itu tidak boleh ada riba. Selanjutnya adalah perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pada fungsi dan kegiatan bank. Pada bank konvensional menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi. Selanjutnya, pada bank syariah menyediakan jasa keuangan sebagai intermediasi, sebagai manajer investasi, penyedia layanan, dan juga investor. Perbedaan yang kedua ditinjau dari prinsip dasar. Pada bank konvensional, bebas nilai dan menganggap bank sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan pada bank syariah berdasarkan syariah Islam dan uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, perbedaan pada sumber uang. Bank konvensional berasal dari pasar uang bebas dan dari mana saja. Pada bank syariah hanya didapatkan pada keuangan syariah saja. Selanjutnya perbedaan yang keempat dalam hal resiko. Bank konvensional, transaksi keuangan sama sekali tidak ada kaitan dengan kerugian maupun keuntungan dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Pada bank syariah memandang bahwa risiko harus dipikul bersama. Selanjutnya perbedaan yang kelima, pengawasan yang dilakukan. Bank konvensional diawasi oleh dengan komisaris. Pada bank syariah diawasi oleh dewan komisaris ditambah dengan dewan pengawas syariah. Slide selanjutnya ada prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola dana. Dalam akad tersebut disebutkan ada pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini ketika ada risiko kerugian juga ditanggung bersama. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah slide keempat, yaitu haram. Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa praktek atau aktivitas keuangan syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka diharapkan lembaga keuangan syariah membentuk Dewan Penyelidik Agama atau Dewan Syariah. Contohnya itu DSN, Dewan Syariah Nasional, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, gharar dan masyir. Al-Quran menjelaskan secara tegas segala bentuk perjudian atau masyir dilarang dalam Al-Quran. Maka gharar dilarang dalam bentuk hadis.
Menurut istilah bisnis, gurur artinya menjalankan sesuatu usaha tanpa mengetahui yang jelas atau menjelaskan transaksi dengan resiko yang berlebihan. Jika unsur ketidakpastian tersebut tidak terlalu besar dan tidak terhindarkan, maka Islam membolehkan. Contoh gharar yang tidak diperbolehkan: jual beli sapi yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli tersebut dilarang dalam ekonomi Islam karena terjadinya unsur ketidaktahuan antara dua pihak, penjual dan pembeli, pada barang tersebut atau anak sapi tersebut. Selanjutnya adalah gharar yang diperbolehkan. Gharar yang diperbolehkan itu misalnya jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Jual beli rumah hanya dengan melihat pondasinya boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya slide yang ke-5, takaful. Takaful berarti memperhatikan kebutuhan seseorang. Konsep takaful didasarkan pada rasa solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu yang dibayarkan dari aset yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah wadiah. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian barang titipan tersebut. Wadiah merupakan akad tabaru atau tolong-menolong, sehingga masuk ke dalam kategori akad non-profit. Namun akad ini bisa menjadi akad muawadah atau tijaroh jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang atau jual beli manfaat jasa atas penitipan sesuatu tersebut. Jenis wadiah yang pertama ada wadiah yad amanah. Jadi penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua adalah wadiah yad damanah. Wadiah ini di mana penerima titipan tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Wadiah yad damanah ini terjadi tawawul al-akad, dari akad titipan menjadi akad pinjaman, oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian pada skema wadiah yad damanah ini berlaku hukum pinjaman qard atau pinjaman ariyah. Rukun wadiah. Rukun wadiah yang pertama adalah adanya ijab dan qabul. Yang kedua adalah harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang terakhir, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadiah. Syarat wadiah yang pertama adalah baik orang yang menitipkan atau dititipkan keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Yang selanjutnya, faktor batalnya akad wadiah. Akad wadiah dapat terputus apabila terjadi yang pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma berkepanjangan atau hilang akal. Yang keempat, terjadi hajar atau legal restriction yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan.
Yang terakhir, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransferkan hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Yang selanjutnya, murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah juga termasuk ke dalam baitul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Syarat dan ketentuan murabahah. Yang pertama adalah keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauannya sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. 4. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga plus keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu dengan jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misalnya ongkos angkut barang. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, adanya ijab dan qabul. Jenis-jenis murabahah. Tersedia dua jenis akad murabahah yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban si penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh si penjual. Akad murabahah tanpa pesanan. Sesuai dengan jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Yang kelima, salam. Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga secara tunai. Rukun akad salam. Rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah ijab qabul. Hal yang harus diperhatikan dalam penyerahan barang. Yang pertama adalah penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersebut tersedia. Selanjutnya, yang keenam adalah istisna.
Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak dua atau produsen. Adapun dalam istisna, pemesanan memiliki kriteria tersendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Syarat-syarat akad istisna. Kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Yang kedua adalah waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Yang ketiga, barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Yang selanjutnya 9 halwah. Halwah adalah pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang yang dialihkan tersebut. Yang ke-10 walkalah. Walkalah merupakan pelimpahan penguasaan kepada orang lain untuk melakukan kewenangan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya 9 halwah. Halwah adalah pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang yang dialihkan tersebut. Yang ke-10 walkalah. Walkalah merupakan pelimpahan penguasaan kepada orang lain untuk melakukan kewenangan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.